Terima kasih masih bersama YPB Movie. Saat ini Jackal nampak terpental keras ke belakang setelah menerima serangan dari lawannya. Tubuhnya masih berada di dalam posisi kehilangan keseimbangan dengan salah satu kakinya terdorong ke depan dan tubuh condong ke belakang akibat besarnya momentum serangan. Tanah di bawahnya mengalami gesekan dan hantaman menghasilkan debu serta pecahan batu yang berterbangan. Setelah berhasil mempertahankan tubuhnya, ekspresinya berubah menjadi sangat marah dan kesal. Matanya menyipit tajam dengan tatapan penuh kebencian. Jackal merasa harga dirinya telah dipermainkan. Dia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang sekedar bertahan, tapi mulai menunjukkan kemarahan karena lawannya berani memperlakukannya seperti ini. Jackal kemudian mengambil posisi menyerang. Kedua tangannya diarahkan lurus ke depan dan dari kedua tangannya keluar energi laser berkecepatan tinggi. Energi tersebut melesat lurus ke arah depan dengan bentuk seperti aliran energi yang sangat padat. Tapi Piccolo berdiri dengan tenang menghadapi serangan yang datang. Dia kemudian mengangkat satu tangannya ke depan dengan telapak tangannya terbuka dan mengarah langsung ke arah serangan Jackal. Ekspresi Piccolo tampak tenang dan terkendali saat kontras dengan kemarahan Jackal pada panel sebelumnya. Dari telapak tangannya terbentuk pelindung energi yang menahan laser secara langsung. Laser energi Jackal menghantam pelindung tersebut dengan kekuatan besar. Titik benturannya menghasilkan ledakan energi, percikan, dan tekanan besar. Tapi meskipun serangan Jackal sangat kuat, Piccolo tetap bertahan di tempatnya dan menahan laser tersebut. Setelah itu, Jackal melesat dengan kecepatan tinggi menuju Piccolo. Tubuhnya condong ke depan dalam posisi agresif dengan satu tangan dipersiapkan untuk melancarkan serangan langsung. Sayapnya terbuka lebar dan tampak beberapa jejak gerakan di belakang tubuhnya memperkuat kesan bahwa Jackal bergerak sangat cepat. Dalam beberapa saat, Jackal sudah berada sangat dekat dengan Piccolo dan melancarkan serangan menggunakan tangannya. Namun, Piccolo berhasil menangkis tangan Jackal sebelum serangan tersebut mengenai dirinya. Tangan Piccolo menghentikan sekaligus mengalihkan arah serangan Jackal. Benturan kedua tangan menghasilkan efek hentakan yang sangat kuat. Setelah tangan pertamanya berhasil ditangkis, Jackal tidak berhenti menyerang. Dia langsung menggunakan tangan satunya untuk melancarkan serangan berikutnya ke arah Piccolo. Menunjukkan tangan Jackal bergerak cepat ke depan dengan cakar terbuka dan siap menghantamnya. Tapi lagi, Piccolo berhasil membaca serangan kedua tersebut dan berhasil menghindarinya. Tubuh Piccolo bergerak keluar dari jalur serangan Jackal. Serangan Jackal melintasi di dekat tubuhnya tanpa mengenai sasaran, menunjukkan bahwa dia mampu mengikuti kecepatan Jackal dan bereaksi tepat pada waktunya. Setelah berhasil menghindari serangan, Piccolo langsung melakukan serangan balasannya. Piccolo mengayunkan satu tangannya dan menampar wajah Jackal dengan telapak tangannya secara langsung. Tamparan tersebut mengenai sisi wajah Jackal dengan sangat keras. Jackal tampak terpental jauh akibat serangan Piccolo sebelumnya. Tubuhnya melayang menjauh dengan posisi tidak stabil, sementara momentum serangan masih membuatnya terdorong ke belakang. Di bagian depan panel tampak jejak benturan dan gerakan yang sangat kuat, dengan tanah yang ikut terkikis serta serpihan batu berterbangan. Jackal berada cukup jauh di udara, menunjukkan bahwa serangan Piccolo berhasil memberikan dorongan yang besar. Setelah terpental, Jackal akhirnya berhasil menghentikan gerakannya dan bertahan di udara. Tubuhnya kini berada dalam posisi tegak di udara dengan kedua kakinya terbuka dan kedua tangannya mengepal. Ekspresi Jackal mulai kembali serius. Dia tidak lagi tampak kehilangan keseimbangan seperti pada panel sebelumnya. Jackal mengangkat tangannya ke wajah dan mengusap bagian pipinya yang terkena tamparan Piccolo sebelumnya. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit sekaligus kemarahan. Dia merasa sangat tidak terima dan sudah muak dipermainkan terus seperti ini oleh Piccolo. Kemarahan Jackal kemudian berubah menjadi ledakan kekuatan yang sangat besar. Jackal berdiri dengan kedua kaki kokoh dan kedua tangannya mengepal di samping tubuhnya. Dia mengeluarkan seluruh tekanan energinya sehingga aura kekuatan meledak hebat dari tubuhnya. Gelombang energi menyebar ke segala arah dengan tanah di bawah kakinya mengalami tekanan besar dan mulai retak serta hancur. Setelah meledakkan kekuatannya, Jackal langsung mengarahkan energinya ke depan. Dia berdiri dengan posisi menyerang, salah satu tangannya didorong lurus ke depan, kemudian melepaskan serangan energi besar menuju arah depan. Energi tersebut melesat dengan cepat dan memenuhi sebagian besar panel.
Serangan energi Jaquel melesat lurus dengan kecepatan tinggi ke arah Piccolo. Namun Piccolo berhasil menghindari laser tersebut dengan bergerak keluar dari jalur serangan. Laser melewati posisi Piccolo dan terus melesat ke belakang. Piccolo tampak bergerak dengan cepat hingga meninggalkan bayangan di belakangnya. Dalam sekejap, Piccolo muncul tepat di depan Jaquel. Perpindahannya begitu cepat sampai membuat Jaquel tampak terkejut. Jarak keduanya sekarang sangat dekat dengan Piccolo berada tepat di hadapan Jaquel dan menatapnya dengan tenang. Di situ, Piccolo langsung melancarkan serangan jarak dekat dengan tendangan salto. Tubuh Piccolo bergerak secara akrobatik, sementara kakinya menghantam tubuh Jaquel dengan keras. Benturan tersebut menghasilkan efek ledakan besar di titik kontak. Jaquel terdorong oleh tendangan tersebut, sementara tubuh Piccolo berada dalam posisi terbalik akibat gerakan salto. Setelah serangkaian serangan, Piccolo berdiri dengan ekspresi serius dan percaya diri. Piccolo menjelaskan bahwa dia tidak ingin membuang begitu banyak energi sebelum menghadapi lawan yang lebih besar, yaitu para penyihir Celestial. Dia memperlihatkan bahwa dirinya masih memperhitungkan penggunaan energi dalam pertarungan ini. Jadi, Piccolo akan segera menggunakan jurus pamungkasnya. Piccolo mengangkat tangannya ke dahinya dan memusatkan energinya. Ekspresinya sangat fokus dan serius. Tatapannya diarahkan ke depan menuju Jaquel, sementara tubuhnya berdiri kokoh. Hingga kemudian Piccolo akhirnya melepaskan makan Kosapo yang sebelumnya sudah dia persiapkan. Energi berbentuk spiral itu melesat sangat cepat dari arah Piccolo menuju Jaquel. Serangan itu bergerak lurus dengan kekuatan besar, dipenuhi garis kecepatan dan tekanan energi. Makan Kosapo itu berhasil mengenai Jaquel dengan energi Piccolo menembus tubuh Jaquel secara langsung. Menembus dari bagian depan ke belakang tubuhnya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Jaquel tampak terkejut ketika serangan itu menembus tubuhnya. Tubuhnya terus terdorong energi akibat energi yang begitu hebat. Dampak serangan tampak jelas pada tubuh Jaquel. Tubuhnya kini berlubang besar di bagian tengah seperti donat akibat makan Kosapo yang menembus tubuhnya. Energi dan serpihan masih tampak di sekitar luka tersebut, sementara tubuhnya mulai kehilangan kekuatan setelah menerima serangannya. Setelah memastikan serangannya berhasil, Piccolo berdiri dengan tenang. Dia mengangkat dua jarinya sambil menatap ke arah Jaquel dengan ekspresi serius dan yakin. Suasana menjadi lebih tenang setelah ledakan serangan sebelumnya, seolah Piccolo menganggap pertarungan melawan Jaquel telah selesai. Tubuh Jaquel akhirnya jatuh ke tanah. Tubuhnya tergeletak tidak berdaya di permukaan tanah dengan sayap terbentang dan kedua tangannya berada di sisi tubuh. Saat ini Jaquel seperti sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian Piccolo berdiri sambil menatap ke arah atas untuk merasakan energi lain yang masih terus bertarung di tempat lain. Dia merasakan auraki teman-temannya masih berjuang di medan lain melawan musuh yang masih hidup. Piccolo merasa sepertinya dia harus membantu yang lain, tapi dia harus terus menghemat kekuatannya sebisa mungkin. Tapi tiba-tiba Piccolo merasakan energi Jaquel muncul di hadapannya lagi. Dia langsung terkejut karena energi yang dirasakannya sangat berbeda dari sebelumnya. Mata Piccolo membelalak dengan ekspresinya berubah menjadi kaget. Dia tidak menyangka Jaquel masih hidup setelah serangan makan Kosapo yang sebelumnya sudah menembus tubuhnya. Di tempat Jaquel sebelumnya berada, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Tanah meledak dan hancur akibat kemunculan kekuatan tersebut. Debu batu dan pecahan tanah terpental ke segala arah. Ledakan yang sangat besar menutupi area tersebut, membuat sosok Jaquel belum tampak di tengah kehancuran. Hingga setelahnya, dari balik ledakan tersebut, Jaquel muncul kembali dalam bentuk barunya, yaitu bentuk iblis. Tubuhnya kini tampak jauh lebih besar dan berotot dengan tanduk besar, mata merah, serta aura iblis hitam yang sangat pekat mengelilingi tubuhnya. Energi yang keluar darinya membuat batu-batu di sekitar ikut berterbangan. Jaquel mengepalkan kedua tangannya dan menunjukkan ekspresi penuh kebencian. Dia katakan Piccolo telah membangunkan iblis yang sebenarnya, dan sudah dia bilang bahwa Piccolo akan menyesal telah mempermainkannya. Di sini Piccolo menatap Jaquel dengan ekspresi serius dan waspada. Dia memahami bahwa pertarungan yang sebelumnya dia kira sudah berakhir ternyata justru membuka kekuatan asli Jaquel. Jadi Piccolo merasa sepertinya pertarungan ini tidak akan semudah yang dia pikirkan. Sementara itu, di tempat lain, Gohan berdiri sendirian di tengah medan yang penuh bebatuan. Suasana awalnya tenang, tapi tiba-tiba seorang musuh asing datang dan muncul di hadapannya. Kehadiran musuh tersebut membuat situasi berubah menjadi tegang, sementara Gohan tetap berdiri di tempatnya. Gohan langsung menatap lurus ke depan dengan ekspresinya tampak serius dan waspada.
Dia mengamati sosok asing yang datang tersebut, berusaha memahami siapa sebenarnya lawan yang berada di hadapannya. Musuh bernama Joy kemudian menjelaskan pada Gohan mengenai identitasnya. Dia mengatakan bahwa dirinya bukan pemimpin pasukan musuh dan juga bukan penyihir celestial. Joy memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari pasukan elit Tuan Odisu, sekaligus mengatakan bahwa Gohan belum saatnya mengetahui sosok Tuan Odisu yang sebenarnya. Mendengar penjelasan tersebut, Gohan tetap tenang dan memberikan tanggapannya. Dia mempertanyakan identitas Joy serta pihak yang sebenarnya berada di balik kedatangannya. Gohan menunjukkan bahwa dia tidak mudah terintimidasi meskipun Joy mengaku sebagai pasukan elit Odisu. Kemudian Joy menunjuk lurus ke depan ke arah Gohan dengan ekspresi penuh keyakinan. Dia menegaskan bahwa dirinya akan memastikan Gohan mati agar Gohan tidak sempat melihat kebangkitan Tuan Zarat. Gohan tetap menatap Joy dengan tatapan serius. Dia menyadari bahwa sebelum menghadapi penyihir celestial, dia harus menghadapi orang yang ada di hadapannya terlebih dahulu. Kemudian Gohan menyatakan bahwa dia akan bertarung melawan Joy lebih dulu sebelum melanjutkan menghadapi musuh berikutnya. Gohan mengambil pose bertarung dengan kedua tangannya mengepal dan tubuhnya siap menghadapi serangan. Gohan menegaskan bahwa karena waktunya masih senggang, dia akan melayani tantangan Joy terlebih dahulu. Joy langsung mengambil inisiatif dan menyerang Gohan dari depan. Dia melesat maju sambil mengayunkan kepalan tangannya ke arah Gohan. Kecepatannya tampak tinggi dengan Joy menunjukkan keyakinan saat melancarkan serangan itu. Namun, Gohan berhasil menghindari pukulan itu. Kepalan tangannya hanya melewati sisi wajah Gohan tanpa mengenai sasaran. Gohan tampak tetap tenang meskipun serangan Joy datang dari jarak dekat, menunjukkan bahwa dia mampu membaca dan merespon gerakan lawannya dengan tepat. Setelah menghindari serangan tersebut, Gohan langsung melakukan serangan balasannya. Dia menghantam pipi Joy dengan pukulan keras dari jarak dekat. Benturan pukulan membuat wajah Joy terdorong ke samping dengan ekspresinya berubah karena menerima serangan itu secara langsung. Joy langsung menyadari bahwa Gohan bukan lawan biasa. Namun bukannya mundur, Joy justru semakin bersemangat. Dia tersenyum lebar sambil mengakui bahwa refleks Gohan sangat bagus. Joy memang sudah menantikan pertarungan melawan lawan yang kuat, sehingga kemampuan Gohan justru membuatnya semakin tertarik. Kemudian Joy kembali menyerang tanpa memberikan kesempatan kepada Gohan untuk mengambil inisiatif. Kali ini dia menggunakan tendangan lurus ke depan dengan seluruh tubuh Joy ikut mendorong serangan tersebut sehingga tendangannya terasa jauh lebih agresif. Tepat ketika tendangan Joy datang, Gohan menundukkan tubuhnya. Kaki Joy melintas sangat dekat di atas punggungnya dengan jaraknya sangat tipis sehingga kita bisa merasakan bahwa Gohan menghindari serangan tersebut pada saat yang tepat. Setelah tendangan Joy melewati tubuhnya, Gohan melihat celah dalam pertahanan tersebut. Gohan menunjukkan senyuman tipis dan mengatakan bahwa pertahanan Joy terbuka lebar. Tanpa membuang kesempatan, Gohan langsung menyerangnya. Dia melancarkan pukulan dari bawah ke atas tepat ke bagian perut Joy. Dengan serangan itu, pukulan tersebut masuk dengan sempurna. Tubuh Joy langsung membungkuk akibat benturan dengan matanya membelalak dan wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Dari pukulan itu, membuat Joy kehilangan keseimbangan dan terpental mundur. Dia tidak langsung jatuh dan berusaha menghentikan tubuhnya dengan menyeret kedua kakinya di atas permukaan batu hitam. Hingga akhirnya, dia berhasil menghentikan gerakannya. Dia berdiri sambil mengusap darah yang keluar dari sisi mulutnya. Walaupun baru saja terkena pukulan keras, ekspresinya justru berubah menjadi senyuman. Dia mengakui Gohan sangat kuat dan tidak menyangka ada orang sekuat Gohan di alam Zeno. Jadi, dia semakin tertarik kepada Gohan karena akhirnya menemukan lawan yang baginya benar-benar kuat. Joy akhirnya berhenti bermain-main. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas sambil berteriak keras. Energi dalam jumlah besar mulai keluar dari tubuhnya. Aura kekuatannya semakin besar dan memenuhi area di sekelilingnya. Peningkatan energi Joy semakin ekstrim. Tekanan kekuatannya menyebabkan pakaian yang dikenakannya tidak mampu lagi bertahan. Pakaian tersebut mulai robek dan menunjukkan tubuh Joy yang berubah menjadi jauh lebih besar dan juga berotot. Perubahan fisiknya menjadi tanda bahwa Joy telah memasuki kondisi kekuatan yang lebih tinggi. Gohan mengamati perubahan tersebut dengan serius. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengakui bahwa peningkatan kekuatan Joy sangat besar. Namun, Gohan tetap tidak tampak takut. Dia justru memandang ke atas dengan senyuman tipis, seolah menerima bahwa pertarungan ini akan menjadi lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Gohan merasa pertarungan melawan musuh alam Zarat sepertinya tidak akan mudah.
Joy akhirnya mengambil posisi untuk pertarungan sungguhan. Tubuhnya yang kini jauh lebih besar dan berotot tampak kokoh. Dia tersenyum congak sambil menantang Gohan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya juga. Berbeda dari sebelumnya yang masih tampak santai, kali ini Gohan benar-benar memasang posisi bertarung yang serius. Meski sudah bersiap serius, wajah Gohan masih menunjukkan ketenangan. Dia tidak takut menghadapi Joy yang sekarang memiliki tubuh jauh lebih besar. Sebaliknya, karena Joy meminta pertarungan yang serius, maka Gohan ingin melihat siapa yang akan menang di antara mereka. Tanpa membuang waktu, Gohan dan Joy sama-sama melesat maju. Keduanya bergerak lurus menuju satu sama lain dengan kecepatan tinggi. Masing-masing sudah menyiapkan satu pukulan dengan tangan ditarik ke belakang dan siku bertekuk. Wajah Gohan dan Joy terlihat dari samping, keduanya tersenyum dengan ekspresi ganas dan penuh semangat bertarung. Keduanya sama-sama mengatakan untuk lawan mereka agar menunjukkan kekuatannya. Hingga kemudian, benturan pertama akhirnya terjadi. Gohan dan Joy menghantam satu sama lain dengan kekuatan besar hingga permukaan tanah di bawah mereka tidak mampu menahan tekanannya. Ledakan besar muncul di sekitar titik benturan mereka. Gelombang angin menyebar ke segala arah dan menerbangkan batu-batu kecil di sekitar medan perang. Pertarungan kemudian berubah menjadi pertarungan berkecepatan tinggi. Baik Gohan maupun Joy sudah tidak tampak jelas sebagai tubuh utuh. Yang tampak adalah garis-garis gerakan dan titik-titik benturan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di udara. Sementara itu, di berbagai titik medan perang lain, benturan ledakan pun terjadi di mana-mana. Setiap ledakan merupakan hasil benturan kekuatan yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan. Sepertinya, baik petarung alam Zeno maupun alam Zarat, keduanya mengerahkan kekuatan mereka masing-masing untuk mengalahkan satu sama lain. Kemudian cerita dipindahkan ke tempat lainnya lagi. Kaba dan Kepla berada di tengah serangan brutal dari Garfield. Keduanya tampak kesakitan dengan mata tertutup dan mulut terbuka. Tubuh mereka terus terkena serangan cepat yang tidak terlihat. Kaba dan Kepla tetap berada di tengah panel, sementara serangan terus menghujani mereka. Kemudian, Garfield mencengkram rambut bagian belakang kepala Kaba dan Kepla dengan kedua tangannya, membuat keduanya tidak mampu bergerak bebas. Saat menunjukkan wajah Garfield yang sebenarnya, ekspresinya menunjukkan sifat kejam dan meremehkan lawannya. Dia meremehkan apakah mereka benar-benar dari alam Zeno. Dia tegaskan berani sekali mereka menyerang markas penyihir Celestial dengan kekuatan lemah seperti ini. Kemudian, Garfield akhirnya memberikan serangan terakhirnya pada mereka. Tangannya mencengkram dan membenamkan wajah Kaba serta Kepla langsung ke tanah dengan kekuatan besar. Benturan tersebut menghasilkan kehancuran keras pada permukaan batu hitam di bawah mereka. Debu dan serpihan batu berterbangan akibat benturan. Garfield tetap tampak dominan karena dia menganggap pertarungan ini hanya membuang-buang waktunya saja. Setelah membenamkan mereka pada tanah, Garfield awalnya menganggap semuanya sudah selesai. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Garfield yang sebelumnya tampak santai mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa dari dalam tanah. Matanya membelalak dan wajahnya menunjukkan kebingungan. Dia tidak lagi melihat lawannya sebagai sesuatu yang sudah kalah, karena ada energi yang mulai muncul dari bawah permukaan tanah itu. Dari sela-sela tanah yang sebelumnya menjadi tempat Kaba dan Kepla terjatuh, muncul sebuah bola energi putih yang sangat terang. Cahaya dari energi tersebut menerangi retakan tanah di sekitarnya. Bola energi putih itu sekarang mulai bergerak naik. Dia perlahan melayang meninggalkan permukaan tanah menuju udara. Garfield mengangkat kepalanya dan menatap ke arah bola energi putih yang melayang di atasnya itu. Ekspresinya berubah menjadi penasaran. Dia belum memahami apa sebenarnya energi itu. Garfield mulai mempertanyakan apakah energi itu merupakan serangan balasan dari Kaba atau Kepla. Garfield bersiap menghadapi sesuatu yang tidak dia mengerti. Dia segera mengambil jarak dengan kakinya melebar untuk membentuk posisi yang stabil. Tatapannya tertuju pada sumber energi yang berada di hadapannya. Dia mulai menyadari bahwa energi tersebut kemungkinan berasal dari salah satu lawannya. Tapi menurut perhitungannya, Kaba dan Kepla seharusnya sudah tidak mampu lagi bertarung. Sampai tiba-tiba energi besar meledak dari dalam tanah. Ledakan berwarna hijau membumbung tinggi menuju langit. Kekuatan ledakan sangat besar sampai menghasilkan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Banyak bebatuan dan puing-puing medan pertempuran terlempar ke udara.
Mata makhluk itu semakin membelalak dengan ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dia akhirnya memahami bahwa energi tersebut memang berasal dari salah satu lawannya. Baginya ini sangat mustahil karena kekuatannya bahkan bertumbuh semakin besar. Dari balik ledakan energi itu, akhirnya tampaklah Kepla dalam bentuk Super Saiyan 4-nya. Kepla berdiri tegak dengan tatapan tajam dan serius mengarah ke depan. Tubuhnya diselimuti aura energi yang sangat kuat. Puing-puing batu kecil melayang di sekitar tubuhnya akibat tekanan energi dari transformasinya. Garfield melihat perubahan Kepla dengan ekspresi makin terkejut. Matanya terbuka lebar ketika melihat tubuh Kepla yang sekarang memiliki bulu dan penampilan seperti kera. Garfield benar-benar tidak memahami transformasi tersebut karena kekuatan Kepla jauh berbeda dari sebelumnya. Kepla Super Saiyan 4 tetap berdiri tegak setelah transformasinya selesai. Aura energinya masih menyelimuti seluruh tubuhnya dengan beberapa puing kecil terus melayang di sekelilingnya akibat tekanan kekuatannya. Kepla kini menunjukkan tatapan yang sangat tenang, menjelaskan bahwa Garfield sendiri yang memaksa mereka sampai mengeluarkan wujud dan kekuatan seperti ini. Karena itu, Kepla akan menunjukkan bagaimana hasil latihan mereka demi mempersiapkan perang ini. Lalu, bakal sekuat apakah kekuatan Super Saiyan 4 Kepla? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.